Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 7. Semoga sehat selalu. Nggak lupa, nggak ada bosennya Bu April untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan dimana aja, jangan lupa pakai masker dan selalu menjaga jarak. Tidak usah keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, ya kan? Kalian juga sudah mengerjakan tugas prakteknya ya, yang membuat ragam hias di atas baju ya, di kain gitu dengan cara disemprot pakai pemutih, ya kan? Saya lihat tugasnya juga sangat bagus. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Bagi yang belum, masih saya tunggu ya tugasnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu ya. Kalau kemarin di tekstil, sekarang di kayu. Oke, lanjut ya. Pernah lihat kan barang-barang ini? Nggak asing dong, mungkin ada di rumah kalian atau kalian lagi pergi hangout kemana terus melihat barang-barang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari penerapan ragam hias pada bahan kayu. Gambar yang pertama ini adalah furniture ya, kursi sama meja ya kan, yang ada ukir-ukirannya. Kemudian yang ini adalah gebyok untuk pelaminan pengantin ya kan. Terus kalau yang ini digunakan sebagai untuk properti tari topeng. Nah, kemudian kalau yang ini sebagai hiasan pada rumah adat Betawi. Kemudian yang ini adalah patung burung hantu, dan yang terakhir adalah pajangan dinding ya kan, gitu. Oke, Bu April mau nanya, kira-kira yang mana sih nih yang termasuk karya seni murni? Kira-kira yang mana nih? Ya, yang murni adalah dua gambar yang terakhir, ya, gitu. Sama aja deh, ya, yang terakhir. Yang lainnya adalah terapan, gitu. Ini kan karena diterapkan berarti barangnya itu bisa digunakan, nggak cuma jadi pajangan aja. Gitu. Sampai sini paham? Ya, lanjut. Kenapa yang ini masuknya ke terapan? Karena si gebyoknya ini kan untuk background pengantin ya kan. Lanjut, apa aja sih fungsinya adanya ragam hias pada bahan kayu? Nah, fungsinya itu ada dua. Yang pertama fungsi estetis, yang kedua adalah fungsi simbolis. Apa aja sih itu? Yuk kita bahas satu-satu. Oke. Kalau fungsi estetis apa? Berarti kalau estetis, ingat kata estetis. Estetik gitu. Estetik berarti keindahan. Berarti berfungsi untuk sebagai penambah keindahan. Contohnya, nah, ukir-ukiran pada bahan kayu, ya kan? Nih, bahan kayu pada lemari, ya kan? Supaya lemarinya tambah cantik gitu. Kemudian yang ini patung kayu gitu kan, buat pajangan di rumah supaya pemandangan di rumahnya jadi lebih cantik, seperti itu. Lanjut, apa sih kalau fungsi simbolis? Nah, ingat dengan simbol. Berarti kalau simbol adalah ya simbol-simbol. Simbol-simbol apa? Nah, berarti memiliki makna tertentu simbol tersebut ya. Biasanya berkait atau terkait dengan kepercayaan dan agama tertentu. Contohnya ini kaligrafi ya kan. Kaligrafi kan berarti kan kepercayaan agama Islam ya kan. Terus ini patung Ganesha, ya, kepercayaan dari agama Hindu. Kemudian ini adalah boneka si gale-gale. Nah, boneka si gale-gale ini digunakan oleh masyarakat tradisional suku Batak ya, untuk mengiringi kematian seseorang yang tidak memiliki keturunan, dengan harapan nantinya dia di akhirat punya keturunan gitu. Jadi diantaranya pakai boneka si gale-gale ini. Nah, ini adalah kepercayaan suku Batak, seperti itu. Lanjut, kalau ada pertanyaan nanti di WA aja buat kalian ya. Lanjut, teknik pembuatannya ada apa aja? Nah, teknik pembuatannya itu ada 3. Yang pertama teknik lukis, yang kedua
teknik pahat atau ukir. Dan yang ketiga adalah teknik campuran, jadi dia pakai pahat dan lukis. Seperti apa sih contoh-contohnya dan maksudnya? Nah, yang pertama kita bahas yang teknik lukis dulu ya. Teknik lukis apa sih? Membuat ragam hias dengan goresan cat pada kayu. Jadi kayunya masih utuh, terus kita gambarin di atasnya. Nah, itu teknik lukis. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini ada papan, kemudian baru dilukiskan dengan cat. Tahu ini ragam hias dari mana? Ini dari Kalimantan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah teknik pahat atau ukir. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya adalah membuat ragam hias dengan mengurangi permukaan kayu. Jadi kayunya itu permukaannya dikikis sehingga menghasilkan sebuah bentuk yang menonjol. Contohnya seperti ini. Ya. Nih, dipahat gitu ya, diukir pakai alat namanya pahat. Jenis-jenis pahat nanti kalian bisa baca di buku ya, ada di buku. Di bab 10 apa kalau nggak salah ya, kalian baca deh. Gitu ya. Lanjut. Yang terakhir adalah teknik campuran, lukis dan ukir. Jadi caranya gimana? Nah, jadi membuat ragam hiasnya pertama dia diukir dulu, nanti setelah diukir baru diberi warna. Nah, contohnya seperti ini. Cantik ya. Tuh, dia jadi ada dimensi dan warnanya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA. Kalau misalnya udah paham, lanjut. Oh iya, jangan lupa ini semua nanti dicatat ya. Karena kalau dicatat nanti kalian akan lebih mudah dalam mengingat. Dan kalau misalnya mau belajar ulang, kalian ini nggak buka buku lagi gitu. Maksudnya nggak buka halaman ini lagi, jadi kalian tinggal buka buku, jadi nggak habis-habisin kuota, hemat kuotanya. Lanjut, apa aja sih ciri khas ukiran tradisional Indonesia? Nah, jadi sebenarnya Indonesia ini kaya banget ya dengan ragam ukiran gitu, dari Sabang sampai Merauke punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu ya. Di sini saya beri beberapa contoh. Yang pertama ada ukiran tradisional Jawa, kemudian ukiran tradisional Melayu, kemudian ukiran tradisional Papua, kemudian ukiran tradisional Kalimantan, ukiran tradisional Bali, dan terakhir di daerah kita yaitu dari Jakarta. Lanjut. Oke, gimana sih ukiran tradisional Jawa tuh? Nah, pernah lihat yang seperti ini? Nah, ini adalah salah satu contoh ukiran dari Jawa. Ciri-cirinya seperti apa kalau yang dari Jawa? Yang pertama, memiliki corak flora, corak alam. Flora itu tumbuh-tumbuhan ya, seperti bunga, yang ini daun, terus ada kuncupnya biasanya di sini, gitu ya. Seperti itu. Kemudian biasanya banyak dijumpai pada motif-motif batik. Jadi motif-motifnya nggak beda jauh sama motif batik. Terus daerah yang terkenal itu akan kerajinannya itu kalau di Jawa adalah Jepara. Nah, itu ya, dia sudah go internasional banget itu dari Jepara itu. Oke, lanjut. Oke. Ukiran tradisional Melayu itu seperti apa gitu. Yuk, lanjut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Biasanya tuh kayak banyak juga sih kita jumpain di masjid-masjid ya kalau ukiran tradisional Melayu tuh. Oke, biasanya kayak gimana ciri-cirinya? Pertama, memiliki corak geometris. Masih ingat kan corak geometris itu apa? Ya, jadi corak geometris itu adalah corak yang bentuknya matematis gitu. Contohnya kayak lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Garis lurus, ya kan? Garis patah atau zigzag, garis lengkung gitu ya. Nah, itu adalah corak geometris. Nah, biasanya corak geometris yang pada ukiran tradisional Melayu ini dia tuh membentuk pola organis atau tumbuh-tumbuhan gitu. Contohnya seperti ini. Ini ada garis lurus ya kan? Nah, ini adalah pola geometris. Terus nih ada persegi, ini pola geometris. Nah, kemudian ini adalah garis lengkung nih yang sebelah sini ya kan? Garis melengkungnya itu membentuk pola geometris. Jadi kesannya seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya, seperti sulur-sulur daun gitu. Kemudian biasanya corak-corak ini banyak dijumpai di daerah
Sumatera, di Pulau Sumatera ya, Padang, Lampung, Aceh, ini banyak corak-corak yang seperti ini. Kemudian biasanya corak ini dipengaruhi oleh ajaran Islam, nah yang dibawa dari Arab. Kenapa sih di Sumatera pengaruh Islamnya kental? Karena dulu pas nyari rempah-rempah itu orang Arab atau berdagang, bukan rempah-rempah, berdagang deh. Pas ketika berdagang, orang Arab itu kalau di sejarah ya kan turunnya berlabuhnya di Samudra Pasai dulu, baru dia menyiarkan. Samudra Pasai itu di Aceh ya, di atas Aceh gitu ya. Baru dia menyiarkan Islam di sepanjang Pulau Sumatera itu. Makanya di pulau itu kental banget tuh seperti ini. Dan di kepercayaan Islam juga biasanya ada yang bilang kalau kita tuh nggak boleh membuat makhluk hidup gitu. Makanya dibuatlah bentuk-bentuk yang seperti ini gitu. Lanjut. Ya, yang kemudian adalah ukiran tradisional Papua. Apa aja sih ukiran tradisional Papua, seperti apa gitu. Nah, ini contohnya. Biasanya seperti ini bentuk-bentuknya, ada juga yang panjang, tinggi gitu ya. Oke, gimana sih ciri-cirinya? Yang pertama, bentuknya adalah manusia biasanya. Nah, jadi itu manusianya itu ceritanya perwujudan dari nenek moyang mereka. Nah, kalau misalnya nenek moyangnya mereka bukan manusia, maksudnya makhluk-makhluk mitos gitu, nah itu namanya nanti totem gitu. Jadi yang panjang gitu bentuknya bukan manusia, itu totem. Kalau yang ini kebetulan saya cari apa namanya gambarnya yang bentuk manusia. Kemudian menggunakan material kayu yang berwarna gelap biasanya. Nah, terus suku yang terkenal di sana yang terkenal dengan kerajinan kayunya itu adalah suku Asmat. Mereka keren-keren banget kalau bikin ukiran-ukiran seperti ini. Lanjut. Oke. Kemudian ada lagi ukiran tradisional Kalimantan. Nah, bentuknya seperti ini nih, yang kayak tadi pertama kalian lihat ya, yang di bagian dari lukisan itu tuh, yang dilukis ya kan. Nah, ini adalah Kalimantan. Gimana sih ciri-cirinya ukiran dari Kalimantan tuh? Jangan baper, jangan mantan yang dikirim, Kalimantan ya, bukan mantan. Nah, pertama memiliki ciri khas sulur melengkung. Nih, sulurnya melengkung ya kan, yang ujungnya meruncing. Melengkung terus nih ujungnya meruncing gitu ya. Kemudian biasanya menggunakan warna-warna yang terang atau mencolok gitu. Warna putih, warna merah, warna kuning, dan warna hitam. Nah, hitam itu biasanya untuk jadi backgroundnya dia gitu. Kemudian suku yang terkenal itu di Kalimantan adalah suku Dayak. Kemudian ada ukiran tradisional Bali, bentuknya seperti ini. Sering lihat ya, kalau misalnya kalian pernah jalan-jalan ke Bali atau yang beragama Hindu gitu, ke pura gitu ya, pasti kalian melihat ragam hias seperti ini, ukiran-ukiran seperti ini. Apa aja sih ciri khasnya? Oke, pertama memiliki pola flora atau fauna, maksudnya flora tuh tumbuh-tumbuhan, bisa juga fauna atau hewan gitu ya, yang simetris atau juga figuratif kadang ya, misalnya perwujudan dari dewa apa gitu, misalnya dewa Ganesha yang tadi saya kasih tahu, dewa Siwa gitu kan. Nah, itu biasanya seperti itu. Terus kemudian biasanya terbuat dari batu, jadi mereka mahatnya di batu. Kalau yang lain di kayu, dia sendiri nih di batu, keren gitu kan. Nah, kemudian pahatan-pahatannya itu dipengaruhi oleh ajaran Hindu Bali gitu. Jadi Hindu Bali dengan Hindu India tuh punya ciri khas yang berbeda gitu ya. Oh ya, nih maksudnya pola yang simetris itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya ada ini nih, ada gambar yang ini nih, misalnya gambar ukiran ini biasa dia taruhnya di tengah-tengah gitu. Kalau ini ngambil gambarnya aja yang miring gitu ya. Lanjut. Yang terakhir adalah ukiran tradisional dari Jakarta ya. Oke, kalau dari Jakarta itu seperti apa? Nah, pernah lihat yang seperti ini? Sering mungkin ya, di rumah adat Betawi ya kan, atau misalnya
di jembatan suka ada ragam hias seperti ini untuk hiasan pinggirannya itu kan. Nah, ini adalah namanya ornamen gigi balang. Nah, biasanya kalau ukiran tradisional ini banyak di Jakarta ini, ukiran tradisional Jakarta ini banyak kita temui di rumah-rumah adat Jakarta ya kan. Contohnya ini ya kan, kayak ornamen risplang gigi balang gitu. Oke. Kenapa namanya gigi balang? Karena dia ngambilnya dari kata gigi belalang gitu. Kenapa gigi belalang? Karena menurut filosofis orang Betawi, belalang itu adalah makhluk yang gigih gitu. Dia dengan gigi rajin, dengan giginya bisa mematahkan ranting atau daun gitu walaupun dengan waktu yang lama gitu. Jadi sifat-sifat yang jujur, rajin, gigih, dan ulet itulah yang menjadi filosofis mereka. Jadi dia ngambil sifat itu dari belalang. Ini ornamen gigi balang. Oke, lanjut. Ada lagi ini, namanya ornamen matahari. Ini yang ini nih, ya. Ornamen matahari itu melambangkan bahwa pemilik rumah harus menjadi inspirasi bagi orang lain, jadi penerang bagi yang lain gitu katanya. Terus ada lagi ini ornamen bunga melati, katanya melambangkan hati pemilik yang harum. Jadi pemilik rumah tuh harus memiliki hati yang harum, maksudnya nggak mudah buruk sangka, iri hati, dengki, seperti itu. Lanjut. Ada lagi nih yang sering kita lihat di pagar-pagarnya orang Betawi yang pendek-pendek itu, namanya adalah ornamen ginggang, melambangkan sebagai pembatas dari hal yang negatif. Ya, seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Bu April lewat Japri, boleh WA, boleh Telegram, boleh ditanyain. Cuman ya gitu, mungkin dibalasnya agak lama, jadi mohon maaf ya, sabar aja karena chatnya numpuk. Lanjut, apa aja sih alat dan bahan yang bisa digunakan dalam mengaplikasikan ragam hias pada bahan kayu? Yang pertama, tergantung tekniknya nih. Kalau teknik lukis berarti pakainya pensil dan kuas. Bahannya kayu dan cat. Bu, bukannya cat masuknya ke alat gitu. Oh, berbeda, say. Jadi kalau alat dan bahan bedanya adalah kalau alat itu dipakai bisa terus-menerus. Tapi kalau bahan dipakai sekali habis. Itulah perbedaan dari alat dan bahan ya. Kemudian kalau yang ukir, alatnya apa aja? Pakai pensil, pahat, dan gergaji. Bahannya apa aja? Kayu dan amplas. Kalau yang teknik lukis dan ukir berarti semuanya dipakai alat dan bahan. Sampai sini mudah-mudahan dapat dimengerti. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, dari tadi saya bilang tanyain ke WA gitu ya. Kalau nggak ada, silahkan cek Google Classroom-nya. Di sana saya sudah buatkan tugas. Silahkan dikerjakan. Tugas-tugas yang belum harap dikerjakan juga karena sudah mau PTS. Semoga tugasnya bisa kumpul tepat waktu gitu aja ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.